Tempurungnya mengalami trauma yang cukup berat, Pak. Jadi pasien mengalami robekan pada ligamen yang menghubungkan antara tulang paha dan tulang kering. Tapi pasien itu akan kembali sembuh kan? Artinya pulih seperti sedia kala. Tadi dokter bilang sendiri, operasinya sukses, ya kan? Betul, Pak. Operasinya berjalan dengan lancar tanpa kendala sedikit pun. Tapi sampai saat ini, kami masih menunggu kondisi pasien itu bisa sadar kembali, Pak. Dan saat ini pasien sedang akan kami pindahkan ke ruang perawatan. Jadi kami mohon dan kami minta kepada keluarga pasien, jika ingin menjenguk pasien, tolong masuk ke dalam ruangannya satu persatu. Agar pasien ini bisa istirahat secara maksimal. Iya, ya. Bisa santai dulu, ngerasain jadi orang kaya. Santai dulu. Santai-santai, enak banget kau bilang santai. Emang kamu nggak kasihan sama Mas Dewa? Mas Dewa sekarang nggak tahu loh kondisinya seperti apa, Ti. Nggak kebalik ya, Mas? Bukannya kita yang harusnya dikasihanin. Memangnya kita kenapa? Mas Dewa, bagaimanapun kondisinya, ibu bapaknya kaya. Dia bisa berobat ke Amerika, ke Singapura, ke Hong Kong, kemana aja dia bisa. Lah kita, pikir Mas, pikir. Udah deh, kamu kerja sana. Aku mau ke atas sekalian ngadem. Ngeliat kamu lama-lama, walaupun kamu tuh suami aku, empet. Banyak jalan menuju Roma. Asik. Ya Bapak. Banyak banget. Ini mah diambil satu juga si Melinda kagak tahu. Orang banyak begini mana dia inget. Beruntung banget sih nasibnya. Kita cobain dulu ya. Aduh, bagus apa enggak? Mumpung orangnya kagak ada, nyobain doang kan kagak dosa. Ya. Sebentar ya, Mak. Papa mau ke ruang administrasi dulu, mau ngurusin ruang rawatnya buat Dewa. Mama perlu ikut? Enggak usah. Mama di sini aja, ya.
Tante, ini minum. Kenapa sih dalam kondisi begini masih aja jutek? Heran deh gue. Aku seneng deh akhirnya bisa ketemu sama Tante. Walaupun pertemuan kita pertama kali harusnya nggak di situasi kayak gini ya Tante. Saya paham apa yang sedang kamu lakukan. Tapi dengar ya, jangan kamu pikir saya akan menerima kamu. Itu salah besar. Tante, Saya nggak mau dengar omongan kamu. Dan saya tetap menganggap kalau kamu itu nggak pantas untuk anak saya. Tante, saya cinta sama Dewa. Dan Dewa pun juga cinta sama saya. Jadi saya nggak ngerti maksud Tante, saya nggak pantas buat anak Tante tuh gimana. Karena saya dari keluarga baik-baik. Saya tahu saya cantik dan saya bisa punya penghasilan sendiri. Jadi gimana ya? Penghasilan sendiri? Dari apa? Penghasilan dari apa? Dari jadi model? Kamu dengar ya, perempuan seperti kamu itu cuma bisa menjual penampilan. Dan sekali lagi saya bilang, kamu itu nggak level sama anak saya. Ngerti kamu? Mam. Yuk. Dewa udah dipindahkan ke kamar rawat. Yuk. Coach, ya, ayo sini. Kamu gak kenapa-kenapa kan? Enggak. Yuk, Ya, ke ruang rawat yuk. 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 Saya di mana? Mas Dewa dengar saya? Mas Dewa lagi di rumah sakit. Tadi malam Mas Dewa kecelakaan. Kamu yang menyelamatkan saya. Iya, Mas. Sus, kaki saya kenapa, Sus? Kaki Mas Dewa terluka dan harus dioperasi. Apa? Dioperasi? Sus, kaki saya dioperasi, Sus. Iya, Mas. Tapi kaki saya nggak apa-apa, kan? Sus, kok diem aja? Jawab dong. Kaki saya ini nggak apa-apa kan, Sus? Mas Dewa tenang dulu ya, biar saya panggil dokter, ya. Biar dokter yang menjelaskan. Iya, panggil dokternya cepat, Sus. Ya, di sini Suster Siska. Ada yang bisa dibantu? Siska, tolong panggilkan dokter Fajar. Pasien Arga Dewa sudah bangun. Baik. Mana dokternya, Sus? Mana? Ditunggu ya, dokter ini lagi menuju ke sini. Kaki saya. Ah! Cepetan panggil. Itu suara Dewa, Mas. Iya. Beka jangan masuk. Biar orang tua yang masuk duluan. Dek, but I wanna see him. Gue kan pengen lihat keadaannya Dewa kayak gimana. Dewa, kamu tenang, nak. Tenang, sayang, tenang. Sabar ya, sabar. Tapi kaki aku kenapa, Pak? Kamu coba tenang dulu, ya. Sebentar lagi dokter akan jelasin semuanya, ya. Tenang dulu, tenang. Pak, aku masih bisa main bola kan, Pak?
Tenang dulu. Kita dengar dokter sama-sama ya. Nah, itu dokter. Dok, kaki saya kenapa, Dok? Ya Allah, Mas Dewa pasti akan sangat hancur mendengar berita ini. Dewa, dengar Papa dulu ya. Sebelum kamu dengar penjelasan dari dokter, tenangkan dulu diri kamu. Ya, tenangkan diri kamu. Nah, ya, semuanya akan baik-baik saja. Yes. Ya. Everything will be fine. Mas Dewa, apa yang disampaikan papanya Mas Dewa ini benar. Jadi sebaiknya untuk saat ini Mas Dewa tenang terlebih dahulu. Satu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah Mas Dewa ini sudah melewati tindakan operasi tanpa komplikasi. Itu yang terpenting, Mas. Alhamdulillah. Ya, tapi gimana, Dok, dengan kaki saya? Saya masih bisa main bola kan, Dok? Begini, Mas. Seperti yang sudah saya jelaskan kepada Mamah dan papanya Mas Dewa. Jadi untuk saat ini Mas Dewa mengalami robekan pada ligamen yang menghubungkan antara tulang paha dan tulang kering. Saya sudah mencoba untuk memperbaikinya, Mas. Tapi dikarenakan cedera yang Mas Dewa alami ini cukup parah, maka saya tidak bisa menjamin pemulihan 100%, Mas. Dan satu hal lagi, Mas Dewa ini kan pemain bola. Tentunya Mas Dewa sangat familiar dengan istilah ACL injury. Dok. No, ACL, Dok. Karir aku gimana, Dok? Menurut saya, untuk menjadikan kondisi itu pulih 100% kembali, peluangnya sangatlah kecil, Mas. Mohon maaf. Dok, karir aku, Pak. Karir aku, Pak. Ya, tenang. It's over. Pak. My career, Pak. Dewa, calm down. Dok. Tenang dulu, dengar Papa dulu ya. Tapi gimana kaki aku, Pak? Kaki kamu akan baik-baik saja. Nggak. Pak, keluar. Kalian, keluar, pergi. Enggak, Mama keluar dulu. Mas Dewa, tolong. Enggak apa-apa, Dok. Biarin. Kalian keluar aja. Saya mau bicara berdua sama anak saya, ya. Dengerin. Pak, no, you go. Dewa butuh waktu sendiri. Enggak. Pergi. Enggak, Dewa. Enggak, sini. Sini. Pak, enggak. Papa nggak akan kemana-mana, ya. Pak. Papa akan tetap di sini nemenin kamu. Itu mereka udah keluar. Yuk. Kami masih menunggu kondisi Dewa itu lebih tenang kembali. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Dok. Mari, Bu. Mari. Kondisi Dewa gimana kan, Bu? Dewa baik-baik saja kan, Bu? Dewa marah sekali begitu tahu ACL-nya sobek. Dan saat ini papanya sedang di dalam, sedang menenangkan Dewa. Terus kata dokter apa lagi, Tante? Dokter belum bisa jamin kalau kondisinya bakal pulih 100%. Ada kemungkinan dia tidak bisa main bola lagi. Saya paham kenapa Dewa bisa sampai begitu, Bu. Ini berita benar-benar bikin hatinya hancur. Dan sobekan pada ACL untuk pemain bola itu sangat fatal. Terus Dewa gimana, Tante?
Sian? No. Saat ini Dewa belum bisa dijenguk. Jadi kalau kalian mau ketemu Dewa, lebih baik besok ya. Biarkan Dewa istirahat dulu. Baik Bu, kami pamit. Besok kami kesini lagi. Tolong kabari kami kalau ada apa-apa. Oke. Tapi Gimana kondisi Dewa? Duduk dulu, duduk. Tenang. Kondisinya udah baik. Dokter juga udah memberikan pereda nyeri untuk dia. Di dalam juga ada suster Kirana yang jagain. Jadi mama nggak perlu khawatir, ya. Barusan juga papa udah telepon dokter gue di Singapura. Dia bilang, kalau kita ingin memindahkan Dewa, kita harus pastikan kondisinya Dewa itu udah stabil. Kalau enggak, bahaya untuk Dewa. Kita harus ngomong sama Dewa pelan-pelan loh, Pak, mengenai kondisi dia. Iya. Sangat harus pelan-pelan. Ya Allah, pasti lukanya Dewa serius. Darius? Pak, Bu, mohon maaf saya baru banget dapat info kalau misalkan Mas Dewa kecelakaan, makanya saya langsung buru-buru ke sini. Iya, nggak apa-apa. Saya juga minta maaf kalau nggak ngabarin kamu dari malam. Tapi sekarang kondisi Mas Dewa gimana, Pak? Baik-baik aja? Baik. Tapi memang masih sedikit shock karena ada luka di kakinya yang cukup serius. Cuman keluarga yang bisa jenguk Dewa saat ini. Ayo, Pak. Kita balik ke kamar dulu lihat kondisinya Dewa. Iya. Ayo. Ya. Darius, saya titip kantor sementara waktu sama kamu ya. Take care everything. Masalah kantor, kalau ada apa-apa, hubungin saya. Nak. Lo abis ini off kan? Temenan gue makan yuk. Gak bisa gue. Kenapa? Gue mau ngambil kalung gue. Itu kalung kan peninggalan ibu. Pokoknya gue harus ambil kalung itu lagi. Oh yakin? Maksudnya lo mau ketemu lagi tuh sama debt collector itu? Itu kan isinya preman semua, Nak. Terus kalau lo kenapa-napa gimana? Gak usah deh, aneh-aneh aja deh lo. Ya gue gak peduli. Pokoknya gue harus dapetin kalung itu lagi. Suster, mana orang tua saya? Saya mau keluar dari rumah sakit ini. Suster, mana orang tua saya? Saya mau keluar dari rumah sakit ini. Mas Dewa, Mas yang bener aja dong. Mas Dewa itu baru dioperasi, tubuh Mas Dewa masih lemah. Saya nggak mau diobati di sini. Saya maunya di luar negeri. Mas Dewa nggak akan kemana-mana. Tolong jangan bertindak yang bikin luka Mas Dewa itu makin parah. Mas Dewa akan tetap di sini. Mas Dewa mau diem atau saya ikat? Mas
Dewa itu harusnya istirahat biar cepat pemulihannya. Bukan malah kayak gini. Seharusnya malam itu kamu itu tidak menyelamatkan saya. Seharusnya saya itu mati. Mati tau gak sih? Mas Dewa nggak bisa sembarangan ngomong kayak gitu. Mas Dewa punya orang tua yang sayang banget sama Mas Dewa. Yang nggak ada putusnya ngedoain Mas Dewa supaya selamat. Dan Mas Dewa punya orang-orang yang bersyukur Mas Dewa masih ada di dunia ini. Orang-orang yang akan hancur dan sedih kalau Mas Dewa nggak ada. Nyawa Mas Dewa itu bukan punya Mas Dewa sendiri. Jadi tolong jangan ngomong sembarangan. Saya tahu Mas, sepak bola penting bagi Mas Dewa. Tapi bagi orang tua Mas Dewa, nggak ada yang paling penting di dunia ini selain keselamatan Mas Dewa. Mereka pasti senang anaknya masih selamat, masih hidup. Saya tahu Mas, rasanya kehilangan orang yang paling berharga dalam hidup saya. Saya kehilangan ibu saya dalam sebuah kecelakaan. Dan asal Mas Dewa tahu, nggak ada satu hari pun saya nggak ngerasa sedih, saya nggak nangis setelah kejadian itu. Saya cuma nggak mau Mas, ada orang lain yang ngerasain sakit, kehilangan orang yang dia sayang. Jangan sampai orang tua Mas Dewa ngerasain sakitnya kehilangan anak. Ibunya meninggal karena kecelakaan. Maaf Pak, Bu, kami permisi. Iya. Wah, gila lo, Kirana. Kalau berani sih omelin Arga Dewa, udah gitu di depan nyokap bokapnya lagi. Nggak usah heboh gitu deh. Lagian gue kesel, kok bisa-bisanya dia nggak bersyukur padahal udah selamat. Iya tapi kan lo nggak harus ngomelin si Dewa juga. Emang lo nggak lihat tadi ekspresi Dewa gimana? Gue aja melas banget tau nggak sih ngeliatnya, Kirana. Udah, gue pergi dulu ya. Mau kemana? Kalau bisa interjualnya laku udah lebih dari 2 juta. Ini buat DP aja dulu. Sisanya saya bayar akhir bulan lunas. Bude, itu satu-satunya peninggalan ibu. Cari kalung. Yaudah, hati-hati. Pak, bawa aku pergi dari sini, Pak. Bawa aku keluar negeri. Pak, tolong, Pak. Iya, Cem. Mama tadi udah ngomong sama dokter. Tapi mereka belum mengizinkan kamu pulang. Katanya tunggu kondisi kamu sampai stabil dulu. Jadi kamu sabar ya, Nak. Mama tuh seneng kan Dewa kayak gini? Seneng kan Dewa nggak bisa main bola lagi, lari lagi. Dewa kondisi seperti ini. Watch your language. This is your mother. Kamu bicara sama Mama seperti itu, kan? Mama adalah orang yang paling mengkhawatirkan kamu. Jangan begitu dong. Masa gitu ngomong sama Mama?
Dewa, kamu dengar. Mama akan melakukan apa saja untuk kesembuhan kamu. Mama gak mau membahayakan kondisi kamu. I'm sorry ya, Ma. Pa, Dewa tadi keterlaluan. Tapi kayaknya Dewa mau sendiri dulu deh. Oke. Papa sama Mama biar pulang sekalian istirahat. Besok kita bicarakan lagi ya semuanya. Maaf ya, Ma. Istirahat. Bang, debitur yang di Gang Lele ini susah ditagihnya, ngilang mulu. Gampang. Ntar kita beresin. Abang ikut ya? Ikutlah, duit gitu. Cakep nih. Demen aneh begini punya bos nih. Cantik. Mau ngapain lu kesini? Mau ngelunasin utang tante lu ya? Saya kesini mau ngambil kalung saya. Oh. Saya akan bayar. Orang kalung gede gue jual, udah jadi duit. Jual? Kemana? Kalian jual kemana? Ha? Tolong kasih tahu saya itu kalung ibu saya. Kasih tahu nggak ya? Bang, saya mohon, saya minta tolong banget kasih tahu saya dijualnya di mana. Sopan ya kamu. Kalau kalung lo mau balik, cari sendiri. Halo sis, ada apa? Gue khawatir sama lo. Lo jadi nemuin para preman itu. Jadi? Tapi ternyata kalungnya ibu udah dijual sama mereka sis. Terus gue tanya dijualnya kemana dan mereka nggak mau jawab. Gimana dong sis? Gimana kalau gue nggak bisa dapetin kalung ibu lagi? Lo tenang dulu. Kita usaha dulu aja ya. Menurut gue, mereka pasti akan jual ke tukang jual beli emas yang gak minta surat. Gak mungkin mereka jual ke toko emas. Lo cari deh di tukang emas sekitaran sini. Iya sih, gue bener. Iya. Gue akan cari. Makasih banyak ya sih. Iya. Dah. Toko emas.
kamar saya udah dibersihin. Sudah Bu, sudah diberi sama Wati Bu. Pak, gimana kondisi Mas Dewa Pak? Nah, begitulah, Man. Luka di kakinya cukup serius. Ya Allah, tapi Mas Dewa masih bisa main sepak bola kan Pak? Bukan maksud saya lancang Pak. Nah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting kita selalu doakan dia untuk cepat sembuh, ya. Dan sekali lagi terima kasih atas bantuan keponakan kamu yang sudah menolong Dewa. Iya Pak, sama-sama. Sepertinya dia anak baik. Beruntung sekali kamu punya keponakan sebaik dia. Oh ya, Mat. Tadi saya nggak sengaja mendengar kalau ibunya Kirana itu meninggal karena kecelakaan atau... Iya Pak. Maka dari itu Kirana punya cita-cita jadi perawat. Oh, okay. Karena dia merasa gagal menyelamatkan ibunya. Ibunya Kirana meninggal karena tabrak lari Pak. Sudah lama? Di daerah mana tabrak lari? Di perempatan Jalan Akasia Pak. Pak, tolong aku, Pak. Pak, aku nabrak orang. Aku nabrak orang, Pak. Apa? Di mana? Di Jalan Akasia. Masih dekat rumah, Pak. Pelakunya sudah ketemu. Sampai sekarang Kirana mencari pelakunya. Tapi ya sayang, polisi juga sampai sekarang belum menemukan petunjuk Pak. Pak. Bicara soal tabrak lari, jadi keingetan Dewa, kasihan Kirana. Dia harus kehilangan ibunya dengan cara seperti itu. Saya istirahat dulu ya. Itu kalung ibu. Ya Allah, terima kasih. Permisi. Iya, Mbak. Bu, saya mau lihat kalung itu. Iya bener. Alhamdulillah akhirnya kalung ibu ketemu. Itu kalung ibu kamu. Iya ini kalung ibu saya Bu. Saya udah nyari kalung ini kemana-mana, akhirnya ketemu di sini. Ini dijual berapa Bu? 10 juta aja deh. 10 juta? Bu yang bener aja itu kemahalan loh Bu, ini cuma 2 gram kalungnya. Ya, saya kasih harganya segitu. Kalau mau beli, kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya jual ke yang lain. Enggak, jangan Bu. Tolong jangan dijual ke yang lain, itu kalungnya berharga banget buat saya Bu, itu peninggalan ibu saya. Ya udah, jadi gimana? Mau harganya segitu? Kemarin juga udah ada yang nanyain sih. Kalau kamu nggak mau ya, saya jual ke yang nanyain aja. Enggak. Jangan Bu, jangan tolong. Saya mau kalung itu. Saya mau kalung itu tapi
Saya cuma punya uang segini, Bu. Sisanya akan saya lunasin. Yang penting, tolong simpen kalung itu, jangan sampai dijual ke siapapun ya, Bu. Tapi jangan lama-lama ya. Kalau kelamaan ya saya jual ke yang lain. DP-nya juga angus. Iya. Iya, saya akan balik lagi untuk lunasin, Bu. Kalungnya jangan dipajang lagi ya, Bu. Tenang aja. Kenapa, Mas? Nggak apa-apa. Capek aja. Mas. Hah? Kalau misalnya kaki Dewa nggak sembuh, Jangan ngomong kayak gitu. Positif aja, ya. Kita lakukan apapun supaya Dewa itu bisa sembuh, oke? I know. Believe me, aku juga pingin kaki Dewa sembuh. Tapi kita bicara kalau sampai Dewa nggak bisa main bola lagi nih, itu artinya Dewa bisa fokus sama perusahaan kita, Mas. Dan kamu bisa didik dia untuk meneruskan perusahaan kita. Ya kan? Kita nggak usah bicara sampai ke sana dulu, ya. Kita fokus aja untuk kesembuhannya Dewa. Kita bicara ke arah situ. Urusan perusahaan nanti lah kita bicarakan. Aku cuma mau istirahat. Aku capek. Ya. Go, baby, go! Perjalanan yang luar biasa dari Arga Dewa. Ya, betul sekali. Apa yang akan terjadi sama gue? Karir gue? Masa depan gue? Semua ini terjadi di malam itu. Malam peringatan kematian orang yang gue tabrak. Apa ini karma yang harus gue dapatkan? Ini dijual berapa, Bu? 10 juta aja deh. 10 juta? Bu, yang bener aja itu. Kalau mau beli, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kemarin juga udah ada yang nanyain sih. Jangan, Bu, jangan, tolong. salah nggak ya? Kalau aku pakai uangnya Arga Dewa buat tembus kalungnya ibu. Tapi aku yakin aku akan gantiin uang itu. Astagfirullahaladzim. Kok uangnya tinggal selembar? Kok
kok bisa hilang uangnya? Hah? Perasaan aku taruh di sini deh. Aku nggak taruh di mana-mana. Apa aku salah naruh ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh, di mana uangnya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tuhan, benar dugaanku. Ternyata memang dia. Ibunya Kirana meninggal karena tabrak lari, Pak. Di perempatan Jalan Akasia, Pak. Saya kehilangan ibu saya dalam sebuah kecelakaan. Dan asal Mas Dewa tahu, nggak ada satu hari pun saya nggak ngerasa sedih, saya nggak nangis setelah kejadian itu. Saya cuma nggak mau, Mas, ada orang lain yang merasakan sakitnya kehilangan orang yang mereka sayang. Ibu. Kenapa baru sekarang aku tahu Kirana anak perempuan itu? Ya Tuhan, kalau sampai semua ini terbongkar, kalau Kirana tahu yang nabrak ibunya adalah Dewa, semua akan hancur. Nama baik keluarga ini, nama Dewa, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh ada yang tahu rahasia ini, harus tetap tertutup rapat sampai kapanpun. Kamu ngapain, Mas?